Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rida Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang IECEPA tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat sektor perdagangan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, Undang-Undang IECEPA mempunyai peranan penting dalam memperkuat ekspor produk Indonesia ke negara Eropa, terutama membuka jalur perdagangan minyak kelapa sawit atau CPO yang pernah diembargo. Ekspor kita yang terbesar ke Eropa itu adalah minyak kelapa sawit. Kita di-ban di sana, dan sekarang dengan perjanjian ini, saya kemarin ketemu dengan dubesnya, mereka sudah siap untuk menerima minyak sawit kita. Dan mereka akan mencoba untuk nanti menyampaikan ke dalam sidang-sidang EU, European Union, untuk mereka sampaikan bahwa kita telah mempunyai juga aturan di mana kita menjaga lingkungan. Gede Sumarjaya menegaskan, pengolahan kelapa sawit di Indonesia memiliki aturan sertifikasi lahan dalam menjaga lingkungan hidup. Untuk itu, Komisi 6 DPR akan terus berupaya memperkuat sektor ekspor dan meningkatkan kesejahteraan para petani sawit. Kita mempunyai juga aturan di mana kelapa sawit yang bersertifikasi sustainable. Sehingga mereka dengan begitu mereka akan menerima bahwa ini tidak merusak lingkungan, karena di Indonesia juga mempunyai aturan untuk petani kelapa sawit untuk tidak melanggar aturan lingkungan hidup. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk meningkatkan sosialisasi dan literasi zakat dan wakaf untuk meningkatkan capaian pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Basnas dan Badan Wakaf Indonesia, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menilai, sosialisasi literasi yang dilakukan oleh Basnas dan BWI masih kurang optimal, sehingga perlu dukungan penambahan anggaran. Menurut Ina Amania, Basnas dan BWI perlu melakukan sinkronisasi literasi serta berkoordinasi dan sinergitas dengan berbagai pihak dalam mengelola zakat dan wakaf secara profesional dan transparan. Tentunya mungkin ada anggaran yang harus kita upayakan untuk dinaikkan. Karena kalau sekelas nasional hanya 8 miliar, itu capaiannya tidak maksimum. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, sebagai representasi umat Islam, Badan Zakat dan Wakaf Indonesia harus diperkuat baik dari segi anggaran maupun koordinasi dengan semua pihak. Muhammad Fauzi juga menyarankan agar pengumpulan zakat dan wakaf dalam pengelolaannya tidak hanya untuk perorangan, namun kepada korporasi, baik pusat maupun daerah. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, nggak harus di forum, tapi sosialisasi misalkan. Karena segala sesuatu kan tergantung persepsi gitu. Kalau persepsi kita bagus, pasti perlakuan kita juga bagus. Nah, karena persepsi kita ini mungkin dianggap ini belum menjadi sebuah prioritas, jadi persepsinya seperti sekarang ini. Mario Hasiholan dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI menilai kualitas produk wirausaha pemuda dari Banda Aceh layak untuk dipromosikan ke dunia internasional. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, anggota Komisi 10 Dewi Koryati menjelaskan, kewirausahaan pemuda di Kota Banda Aceh sudah berkembang dengan baik berkat dukungan penuh dari pemerintah Kota Banda Aceh. Dewi Koryati berharap semangat dan sinergi pemerintah dengan sektor kewirausahaan yang dimotori oleh para pemuda di Banda Aceh dapat menular ke seluruh daerah di Indonesia. Ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena produk usaha UMKM dari Banda Aceh khususnya itu memang sudah produk-produk yang bagus, berkualitas, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan soal promosi memang ini sudah ada bagiannya.
Kalau di kepariwisataan memang ada khusus untuk pariwisata dan kemudian ada ekonomi kreatif yang tentu akan bisa ikut dipromosikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal dalam kunjungan lapangan Komisi 10 DPR RI ke Asia Mart di Kota Banda Aceh menjelaskan soal kemampuan pemerintah kota yang mendukung akses permodalan bagi wirausaha muda melalui lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah. Sebetulnya ini adalah asosiasi dari para pengusaha muda di Kota Banda Aceh yang jumlahnya hampir 400-an orang lebih gitu ya dalam membangun usahanya, dan kemudian mendapatkan dukungan juga dari fasilitasi juga dari pemerintah kota. Nah ini sebetulnya apa yang telah dicapai perlu menjadi contoh karena ada lembaga keuangan yang telah dibangun ya, sehingga mungkin adalah lebih mudah diakses untuk membangun kewirausahaan. Dari Provinsi Aceh, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI meminta harus ada aturan ketat mudik lebaran saat pandemi. Setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI nilai dukungan bagi wirausaha muda di Banda Aceh masih dibutuhkan. Khususnya kejelasan dukungan melalui peraturan daerah atau lebih dikenal dengan kanun. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Sa'aduddin Jamal, menekankan meskipun sudah terlihat dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh, namun masih perlu kejelasan legislasi dalam mendukung semangat anak muda untuk berwirausaha. Masih perlu penambahan karena mengingat memang jumlah anggota Asia Mart saja sudah cukup besar gitu, yang bisa mengakses kan masih belum secara menyeluruh. Ya mudah-mudahan ke depan adanya kanun. Jadi ini yang menjadi kendala mereka, belum ada kanun kepemudaan. Jadi ketika ada perda, ya, kalau di tempat lain disebut perda tentang kepemudaan ini secara menyeluruh. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memberikan dukungan kepada wirausaha muda dengan pembentukan PT Mahirah Muamalah Syariah yang menjadi bank syariah lokal. Menjadi kota layak pemuda dengan tingkat madya. Ini sudah luar biasa. Kita juga Banda Aceh terus memberikan kesempatan-kesempatan bagi anak-anak muda, terutama sekali dalam berusaha dengan mendirikan PT Mahirah Muamalah Syariah, dan ini sudah dimanfaatkan maksimal. Usaha membangun partisipasi ekonomi anak muda dalam kegiatan ekonomi adalah upaya menggali potensi bonus demografi nasional, di mana generasi muda akan mendominasi usia angkatan kerja di tahun-tahun mendatang. Dari Kota Banda Aceh, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk tidak mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat akibat dari refocusing anggaran Kementerian Perhubungan, mengingat arus pergerakan akan semakin besar menjelang libur Lebaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama mengatakan, refocusing yang terjadi di Kementerian Perhubungan tidak boleh mengurangi pelayanan transportasi di Kementerian Perhubungan, khususnya aspek keselamatan. Mengingat sebentar lagi akan ada arus pergerakan libur Lebaran. Ya, kadang-kadang kelemahannya bukan di aturan, tapi di implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, kalau dari sisi jumlah pemudik, kita tidak meragukan kompetensi Kementerian Perhubungan dalam mengelola. Tapi tahun ini kan karakteristiknya berbeda. Yang kita kendalikan itu bukan saja orangnya, tapi adalah perpindahan virus ini. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri meminta Kementerian Perhubungan untuk tidak menurunkan pelayanan transportasi akibat dari refocusing yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Ini kan kita terus terang saja, tadi kan kita dengar akibat pandemi ini refocusing itu juga terhadap pelayanan-pelayanan itu kan menurun. Ya memang tidak kita pungkiri karena memang banyak anggaran-anggaran kita tersedot dalam rangka untuk mengatasi masalah musibah ini. Kementerian Perhubungan mengalami refocusing sebesar 12,4 triliun rupiah untuk kebutuhan vaksinasi dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menilai rencana pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer atau GTK untuk menjadi ASN rumit. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengkritisi rumitnya pengangkatan GTK menjadi ASN. Koordinasi pemerintah dinilai sangat buruk dan berimbas terhadap ketidakjelasan nasib GTK ini. Menurut Abdul Fikri Fakih, semestinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat duduk bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan agar persoalan GTK segera diangkat menjadi ASN dan dijamin dengan payung hukum yang sah. Kalau kemudian seperti Menteri mengatakan bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, juga ketika RDP kita diberi penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa ini sudah earmark, jadi earmarking sudah ditegaskan bahwa ini dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap pemerintah dapat serius dalam pengangkatan GTK menjadi ASN. Syaiful Huda mengatakan, mesti ada pembedaan dalam rekrutmen GTK menjadi ASN. Menurutnya, masa kerja GTK bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi ASN. Nah, hal yang lain, semangat kami di Komisi 10 adalah pengangkatan, bukan seleksi. Kalau seleksi, masih ada potensi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 2 DPR RI mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mempersiapkan skenario pilkada dan pemilu, baik pilpres maupun pileg yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mendorong KPU agar melakukan persiapan mengingat pilkada serentak 2024 akan terlaksana pada bulan November 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan sehingga suksesi pelaksanaan pemilu dan pilkada itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan skenario yang disepakati. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengatakan kunci sukses penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan lancar adalah adanya kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Anggarannya dibagi dua, ada juga dari APBD dan APBN. Ini cukup besar, ini baru dari Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, belum TNI, Polri. Ini di atas 100 triliun, mungkin sekitar bisa sampai 200 triliun. Pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan di 514 kota dan kabupaten serta 34 provinsi pada tahun 2024 mendatang. Nur Fuad dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. DPR baru-baru ini menerima usulan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. Usulan ini disampaikan tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau atau BP2DIM. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, usulan tersebut merupakan sebuah langkah positif dan maju. Gus Pardi meminta berbagai unsur dan tokoh masyarakat adat dapat dilibatkan. Mereka minta supaya Provinsi Sumatera Barat diganti dengan Daerah Istimewa Minangkabau. Beliau juga sudah mempersiapkan naskah akademiknya. Dan itu sudah diserahkan kepada kami dan saya meminta kepada mereka agar lebih disempurnakan lagi naskah akademiknya. Yang kedua harus melibatkan seluruh komponen masyarakat Sumatera Barat. Gus Pardi menyarankan tim kerja BP2DIM mengkaji kembali dan memasukkan berbagai faktor pendukung dan mendasar agar dapat menjadi pertimbangan yang menguatkan bagi pemerintah untuk dapat menerima usulan perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.
Tentu harus ada kesepakatan antara Komisi 2 dengan pemerintah. Nah, inilah yang perlu diyakinkan oleh BP2 DIM itu untuk bagaimana keinginan dan harapannya itu bisa diterima oleh Komisi 2. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.